Oke, jadi kali ini aku mau ngasih kabar lagi seputar Martin Paes ya. Yang kalian tahu sendiri kiper nomor satunya timnas Indonesia saat ini itu lagi cedera ya. Kemarin kita udah dengar gitu kabarnya. Dan mungkin kalian sebagian juga udah pada tahu gitu ya. Ya, jadi Martin Paes ini tuh mengalami cedera di sesi latihannya dan itu cederanya itu di lengan tangannya. Ya, itu yang ngebuat si Martin Paes ini kemarin digantikan nama kiper cadangannya FC Dallas ya. Waktu kontra lawan SJ Earthquake gitu. Nah, ini nanti akan ada pertandingan lagi nih. FC Dallas di tanggal 7. FC Dallas ini akan lawan Portland Timber tanggal 7. Ya, berkemungkinan juga tidak akan dimainkan ya di match ini. Mungkin saja karena dia memang berniat untuk mau full recovery. Jadi dia mau benar-benar istirahat. Ya dia mau sehat tangannya secepat mungkin gitu loh. Karena mungkin memang pihak medisnya juga atau tim medis dari FC Dallas ini kayaknya udah memperhitungkan ya. Atau mereka sudah punya data-datanya untuk supaya akan lebih baik Martin Paes ini itu istirahat gitu. Oke, walaupun ya kalian tahu sendiri lah cederanya itu katanya sih nggak terlalu parah, nggak sampai bikin patah juga. Hanya mungkin ya kita nggak tahu ya kenapa ya cederanya yang paling penting itu agak bermasalah lah matangannya gitu. Tapi bukan yang berat cederanya, cedera ringan. Jadi tim medisnya minta untuk diistirahatkan dulu si Martin Paesnya ini. Kebetulan nanti juga kita akan memakai jasanya Martin Paes dan ini adalah kiper utamanya timnas Indonesia, kiper nomor satu. Nah itu yang membuat kita agak sedikit ketar-ketir kan. Karena kita akan kehilangan sosok tembok Cina gitu di belakang. Kiper kita ini, Martin Paes. Nah itulah itu yang jadi tanya-tanya nih. Nah tapi aku di sini dapat updatean nih ya. Website yang aku baca, ini websitenya di detik.com. Ya, nah di sini ada nih dari kata manajer timnas Indonesia Sumarji. Nah ini memang benar ya, ini orang yang udah terpercaya gitu di timnas ya. Memang benar ini manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji ini. Nah dia berkata, sudah saya hubungi Paes, katanya lihat beberapa hari ke depan. Tak ada yang patah, atau pecah, atau cedera ringan. Sedang recovery, semoga aman. Itu kata Pak Sumarji ini di detik.com ini ya. Nah jadi kalau kita tanggepi ini ya pastilah pihak PSSI jangankan kita gitu sebagai penonton timnas, sebagai penikmat, jangankan kita gitu. Sorry kawan-kawan tadi mati listrik lagi enak ngobrol jadi di sini tuh sampai mana tadi nih aku sampai lupa lagi enak ngobrol tadi masalahnya. Soal seputar ini ya kata manajernya timnas Indonesia ya Pak Sumarji. Nah jadi udah dihubungi nih Martin Paes-nya. Dan katanya emang lihat beberapa hari ke depan ya karena juga sebenarnya nggak ada yang patah juga sama nggak ada yang pecah nggak ada yang atau cedera ringan ya emang lagi recovery aja semoga aman gitu ya jadi kita ya banyak-banyak berdoa aja semoga aja Martin Paes ini benar-benar bisa ya ngebela timnas ketika nanti lawan Bahrain sama ngelawan Cina juga. Karena emang kalau dilihat dari cederanya ya kalau misalkan seandainya parah kayak Justin Hubner gitu, ya bisa aja dia kayak bilang di Instagramnya atau ketika lagi ngobrol langsung sama Pak Sumarji ini ya pasti dia bilang dia nggak mau ngebela timnas dulu karena mungkin memang kondisinya lagi nggak memungkinkan gitu ya. Misalkan seandainya kalau dia cedera ringan, tapi di sini dia bilang si Martin Paes-nya ini itu merasa siap gitu untuk ngebela timnas juga. Cuman dia memang minta untuk full recovery gitu di FC Dallasnya ini. Makanya dia nggak main kemarin di lawan SJ Earthquake itu sama nantinya akan lawan Portland Timber ini. Nah ada kemungkinan dia nggak akan main di situ karena memang lagi proses penyembuhan. Kita sebenarnya dapat lampu hijau juga sih dari Martin Paes ini ya, yang emang benar-benar dia punya niat gitu, punya kegigihan lah untuk bisa ngebela timnas. Ya aku rasa kalau seandainya dia emang cedera berat ya pasti dia udah mengundurkan diri ya. Bahkan ketika aku lagi ngobrol kayak gini ke kalian pun harusnya dia udah bisa mastiin kalau dia nggak bisa berangkat gitu. Tapi sebenarnya dari pihak PSSI itu juga dia udah ngasih pihak PSSI juga udah ngasih tiket
untuk si Martin Paes ini berangkat nanti ya ke Bahrain. Ya kita lihat aja apakah Martin Paes ini akan berangkat gitu ya ke Bahrain atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan aja sih berangkat ya. Kalau udah dikasih tiket juga sama pihak PSSI ya, sama Pak Sumarji. Nanti dia kemungkinan akan berangkat ya setelah pertandingan Portland Timber itu ya. Mungkin aja gitu loh. Atau bisa jadi dia lebih cepat gitu. Tergantung tim medisnya lah. Tim medisnya juga denger-dengar memang mengizinkan juga untuk dia berangkat ke Bahrain. Ya, kalau tim medisnya aja udah ngizinin juga, ya apalagi Martin Paes ya, yang dia emang bener-bener apa ya, ya nggak bisa ditanya lagi lah jiwa nasionalisnya. Dia bener-bener pingin ngebela timnas gitu. Walaupun kalian tahu sendiri lah, ya sampai pergelangan tangan dia yang cedera ini aja, dia masih ngasih harapan lah ke kita untuk dia bisa main nantinya atau bisa ngebela timnas ya pas lawan Bahrain sama Cina nanti. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan aku kali ini itu cederanya itu ringan, gak ada yang patah, gak ada yang sobek juga, dan pihak PSSI itu udah ngubungi Martin Paes juga dan udah dikirimkan tiket ke Martin Paesnya ini untuk nanti berangkat ke Bahrain. Nah, Martin Paes ini berangkat kemungkinan mungkin kalau nggak tanggal 6, tanggal 7 gitu ya, mungkin ya. Karena yang lainnya itu harusnya tanggal 6 itu udah pada berangkat gitu. Mungkin udah nyampe di Qatar. Nah, dari Qatar nanti langsung ke Bahrain. Nah, habis itu ya udah bisa latihan bareng-bareng kan. Mudah-mudahan aja Martin Paes juga ikutan ya di tanggal itu. Semoga aja lah, makanya kita berdoa aja lah semoga Martin Paes ini benar-benar bisa ngebela timnas Indonesia dan benar-benar pulih lah dari cederanya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian-kalian yang ya suka dengan obrolan kayak gini. Kalau kalian misalkan punya kritik dan saran, kalian komentar aja di bawah. Ya, untuk update-nya segitu aja mungkin aku bisa kasih ke kalian ya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah pada nonton video ini. Dan ya, gitu aja lah untuk konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.